Selamat siang pemirsa, perkenalkan nama saya Andi Darmalau. Saya bersama sahabat saya Pak Adila Franceli Dimas Putra mengadakan penelitian dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Ketahanan Ekonomi dengan UMKM Online di Masa Pandemi COVID-19. Untuk lengkapnya silakan disimak pemaparan dari rekan saya ini. Perkenalkan, nama saya Dila Franceli Dimas Putra dengan rekan saya Pak Andi Darmalau. Kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami. Kami membahas tentang dampak COVID-19 terhadap bisnis, terutama di sektor UMKM. Kami mengangkat judul Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada para UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan usahanya, terutama di masa pembatasan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi informasi untuk ketahanan ekonomi dengan UMKM online di masa pandemi COVID-19. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Andi Darmalau dan Dila Franceli Dimas Putra. Latar belakang. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, pemerintah mengumumkan adanya 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Hal ini sebagai awal terjadinya pandemi COVID di Indonesia. Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar bagi masyarakat. Berikut ini cuplikan video kondisi perekonomian di masyarakat. Silakan disimak. Pembatasan aktivitas warga terkait COVID-19. Pemirsa, inilah kondisi real di masyarakat pada saat pandemi berlangsung. Di sini dapat kita lihat ya, pertokoan tutup ya, banyak yang dijual ya, kafe juga tutup, restoran juga tutup ya. Nah, ini kondisi real di masyarakat seperti ini. Pertokoan banyak yang mau dijual, di over kontrak ya, semua kegiatan sepi ya, karena masyarakat takut untuk beraktivitas di luar. Ya kan? Hal inilah yang harus kita pahami sebagai sebuah permasalahan yang harus ada solusi untuk jalan keluar dari permasalahan ini. Berdasarkan data dari media bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun bebas di semester 1 tahun 2020. Pemerintah menyebutkan penyebabnya adalah adanya pembatasan sosial berskala besar. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1998. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Grafik ini diambil dari kompas.com. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk membangkitkan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan diarahkan menuju bisnis online. Permasalahan. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk ketahanan ekonomi dengan UMKM online di masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat dan para UMKM tentang wawasan dan implementasi dari bisnis online. Metode dan kegiatan. Penelitian ini untuk pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengadakan pendekatan kepada para pekerja, ibu rumah tangga, UMKM, dan pengusaha di berbagai sektor. Selain itu juga diadakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, diadakan diskusi dan dialog dengan para pelaku UMKM dan masyarakat untuk membahas pemanfaatan teknologi informasi untuk ketahanan ekonomi UMKM dengan melakukan
bisnis online. Nah, berikut ini adalah foto-foto kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan pelatihan secara online tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk ketahanan ekonomi UMKM dengan melakukan bisnis online. Berikut ini adalah tampilan foto-foto dan video yang telah dilakukan. Selamat malam semuanya buat rekan-rekan ya yang telah mengikuti pelatihan online dalam bisnis shop. Nah, di dalam COVID ini ya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak PHK, sebuah aktivitas bisnis sepi gitu kan. Tapi di sisi lain kita membutuhkan biaya untuk hidup. Biaya untuk hidup kita setiap hari tetap tidak pernah berkurang begitu ya kan. Nah, untuk itu dibutuhkan solusi bagaimana caranya mensiasati situasi ekonomi saat ini gitu. Nah, salah satunya adalah kita membuat bisnis online ya kan, atau dikenal dengan online shop. Nah, di dalam online shop ini apa yang harus dimiliki oleh sebuah online shop ya kan. Nah, ini contohnya ya, contoh online shop ya. Mereka membuatnya dalam bentuk website gitu kan. Yang pertama, kalau kita mau berbisnis melalui website atau kita membuat website sendiri, langkah yang pertama adalah kita harus mendaftarkan domain dan sediakan space untuk toko online kita. Nah, ini contohnya ya, ada banyak di dalam online shop ini. Di sini banyak contoh, banyak foto. Nah, semuanya harus kita kerjakan sendiri ya kan, online ini. Jadi foto-foto ini yang akan dimuat di dalam website kita. Nah, foto-foto ini tentunya harus yang menarik ya kan, dengan pencahayaan yang baik ya kan tentunya, sehingga customer bisa melihat barang kita secara jelas begitu. Mereka bisa mengasumsikan barang yang kita jual adalah barang yang bagus atau barang yang jelek begitu. Jadi foto ini bisa mencerminkan kualitas dari barang yang kita jual. Lalu di sini juga harus ada deskripsi barang secara jelas ya kan. Kita harus mendefinisikan secara detail. Jadi setiap orang yang membaca tentang deskripsi barang kita akan mengerti dan memahami seperti apa barang yang kita jual. Nah, selanjutnya adalah survei pasar ya kan. Nah, pada saat kita membuat sebuah website atau toko online, sebelumnya kita harus melakukan survei pasar dulu ya kan. Pasar seperti apa yang akan kita bidik ya kan, segmennya yang mana, trennya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oke, selamat malam semuanya ya kepada peserta pelatihan bisnis online. Dengan saya Andi Darmalau ya. Saya akan membawakan tentang panduan sebuah bisnis online ya. Jadi bagaimana langkah-langkah kita dalam memulai bisnis online bagi pemula gitu ya. Baiklah, kita bahas secara mendalam ya isi dari materi yang ada ini ya kan. Nah, ini tahapan-tahapan dalam memulai bisnis online ya. Yang pertama tadi ada menentukan ide, yang kedua memiliki produk ya, yang ketiga mencari kata kunci, yang keempat memilih strategi pemasaran, yang kelima menjalani hubungan baik ya dengan customer, yang selanjutnya adalah melakukan pengukuran strategi. Nah, yang pertama adalah menentukan ide ya kan. Nah, di sini ide ini menjadi sebuah hal yang penting dalam menentukan bisnis apa yang akan kita mulai. Selamat datang kepada rekan-rekan ya, saya ucapkan buat teman-teman sekalian, masyarakat ya kan. Kali ini dalam seminar dan pelatihan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita dapat sukses berbisnis via sosial media ya kan. Seperti kita ketahui,
kondisi pandemi yang tidak menguntungkan bagi kita semua, ya kan. Situasi ini yang telah membatasi pergerakan aktivitas kita. Sedangkan di sisi lain kita membutuhkan ekonomi, ya kan. Kebutuhan hidup tidak pernah berkurang, ya kan. Nah, saya akan menawarkan bagaimana caranya Anda semua dapat sukses di dalam sebuah bisnis, ya, melalui sosial media. Nah, seperti kita ketahui sekarang sosial media menjadi salah satu tren, ya, dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari, di mana hampir setiap orang setiap hari beraktif di dalam sosial media. Nah, sosial media ini dapat kita gunakan untuk hal-hal yang positif, ya kan. Salah satunya adalah kita berjualan atau berbisnis di sosial media, ya kan. Nah, ini banyak, ya, sosial media yang sekarang ini ada di masyarakat, ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ya kan. Ada YouTube, ya kan. Banyak orang bisa meraup rupiah yang cukup lumayan dari sosial media ini. Tentunya kita harus mengerti trik-trik apa yang ada di sosial media ini, ya. Kalau kita tidak mengerti, tentu akan sulit kita untuk menjalaninya. Yang ketiga, mengadakan pelatihan berkelompok untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk ketahanan ekonomi UMKM dengan melakukan bisnis online. Nah, berikutnya adalah foto-foto yang telah dilakukan. Demikianlah laporan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.